Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu 21 Januari 2026 akhiri kunjungan 4 hari di Inggris. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyertai Prabowo dalam rangkaian kunjungan tersebut mengatakan setidaknya ada 3 poin besar dalam lawatan Prabowo ke negeri Raja Charles. Dan berikut penuturan Seskap Teddy di hadapan para wartawan. Hari ini tanggal 21 Januari 2026, Bapak Presiden sudah selesai melaksanakan kegiatan di Inggris. Oke. Jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer. Intinya ada 3. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling. Itu sekitar 90 triliun. Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal nelayan. Nah, yang menariknya begini. Jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan mempekerjakan sekitar 600.000 orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia. Oke? Jadi 30.000 sendiri itu untuk awak kapalnya, kemudian 400.000 untuk yang memproduksinya. Oke? Kemudian nanti ada 170.000 itu multiplier efeknya di luar dari yang berkaitan langsung, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin Bapak Presiden bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas top di Inggris Raya. Jadi ada King's College, ada Oxford University, Imperial College, kemudian Edinburgh, dan 20 lainnya. Intinya apa? Intinya satu, yang pertama ada kerjasama pendidikan. Jadi Bapak Presiden ingin membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran. Kemudian di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, itu nanti beliau akan buat di Indonesia. Harapannya dengan profesor-profesor kemarin dari top university di Inggris akan bisa kerjasama. Ada yang penambahan mahasiswa yang kuliah di sini. Kemudian juga ada pembuatan kampus baru, kampus dari mereka di Indonesia. Kita sudah punya di Singosari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nanti pertukaran dosen, kira-kira begitu. Jadi ada dari profesor mereka yang nanti akan mengajar di universitas kita. Kemudian yang ketiga tentunya dengan bertemu kemarin ada Menteri Pendidikan UK juga. Kemudian ada dari Russell Group, top university itu harapannya ranking universitas di Indonesia bisa naik di level dunia. Oke. Kemudian yang ketiga selanjutnya di antara kegiatan kemarin Bapak Presiden melaksanakan rapat koordinasi dengan tim Satgas PKH di Jakarta. PKH penertiban kawasan hutan yang beliau bentuk 2 bulan setelah dilantik, Januari 2025. Oke. Apa tujuannya kemarin? Jadi setelah rapat itu menerima laporan dari Satgas, Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin perusahaan yang telah terbukti melanggar. Jadi ada 22 perusahaan terkait hutan, kemudian ada 6 terkait tambang yang merusak alam, gitu ya. Itu kira-kira itu. Oh, satu lagi tadi Bapak Presiden bertemu dengan Raja Charles III. Intinya adalah ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Oke. Kemudian yang sudah berlangsung sekarang itu ada Taman Nasional di Waikambas terkait gajah. Kemudian juga ada di Pusengan di Aceh. Itu sebenarnya tanah milik Bapak Presiden. Kemudian beberapa tahun lalu beliau berikan ke negara untuk dikelola oleh WWF untuk konservasi gajah. Kira-kira gitu. Kalau hadir sendiri itu kurang lebih 90.000 hektar totalnya, tapi ada mencar-mencar. Tapi tidak seluruhnya untuk konservasi gajah. Nanti akan disesuaikan oleh WWF mana yang untuk gajah, mana yang untuk ekosistem lainnya. Kira-kira begitu. Dan satu lagi.
intinya ini Bapak Presiden kalau keluar negeri itu beliau ingin ada yang didapatkan, oke? Ada produknya, ada hasilnya, ada dampak positifnya untuk Indonesia. Jadi yang tadi saya sebutkan itu dalam waktu 2 hari di sini beliau ingin secepat mungkin, sebesar mungkin ada manfaat yang didapat oleh Indonesia.